Dini hari yang tenang di Pasar Rebo, Kabupaten Purwakarta, berubah menjadi mencekam tepat saat warga bersiap menyambut waktu sahur, Selasa tanggal 24 Februari tahun 2026. Sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, jerit panik dan deru langkah kaki yang berlarian memecah kesunyian seiring dengan munculnya kobaran api yang langsung membumbung tinggi. Langit malam seketika memerah terang, memantulkan besarnya api yang melahap bangunan pasar dengan sangat cepat. Material dagangan yang didominasi kain, plastik, dan bahan mudah terbakar lainnya menjadi pemicu utama keganasan api yang merambat dari kios ke kios tanpa ampun. Dalam hitungan menit, asap hitam pekat menyelimuti area pasar yang biasanya mulai riuh oleh aktivitas perdagangan pagi. Suasana memilukan terlihat jelas di lokasi kejadian sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Para pedagang berpacu dengan maut dan waktu demi menyelamatkan harta benda mereka. Karung-karung gula merah diseret tergesa, sementara peti sembako dipanggul menjauhi titik api. Namun, tak sedikit pedagang yang hanya bisa terpaku lemas menyaksikan tempat usaha mereka hangus tak tersisa. Salah satunya adalah Juhendi, pemilik kios gula merah yang baru saja menambah stok dagangannya, namun harus merelakan kios beserta isinya termasuk area kios ikan asin dan sembako di sekitarnya habis dilalap api. Namanya Pak? Juhendi. Pak Juhendi, ini awal kebakarannya bagaimana Pak? Ya saya tidak tahu, sini setengah 4 lah. Setengah 4 ya. Bapak punya kios yang kebakar? Punya. Berapa kios Pak? Satu kios. Satu kios. Kios apa Pak? Gula merah. Gula merah. Ini banyak kan yang kebakar kios Banyak, apa aja Pak. Pak? Stok. Yang kebakar kios apa aja Pak? Ya semuanya. Asin, sembako. Yang saya gula merah. Gula merah. Kira-kira berapa kios Pak ini yang kebakar Pak? Ya belum ketahuan. Belum ketahuan ya Pak. Awal kebakaran dari mana sumbernya Pak? Ya belum tahu itu mah. Masih belum tahu ya Pak? Oke. Merespons laporan yang masuk, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta segera menerjunkan seluruh kekuatannya. Sedikitnya 9 unit mobil pemadam dikerahkan untuk mengepung api dari berbagai sisi. Namun, upaya pemadaman menemui kendala besar akibat medan yang tidak bersahabat. Akses jalan di bagian belakang pasar yang sempit hanya bisa dilalui 1 unit kendaraan, memaksa petugas bekerja ekstra keras untuk menjangkau titik api yang paling krusial. Penanganan untuk Ya, saat ini kita sedang menangani. Ya, semua sumber daya kendaraan yang kita miliki sudah kita kerahkan termasuk dari teman-teman perusahaan. berapa kendaraan yang turun Pak? Saat ini kurang lebih ada 9 kendaraan yang turun. Kalau kios perkiraan berapa ini? Kita belum bisa memperkirakan karena masih dalam penanganan. Termasuk penyebabnya Pak? Iya, betul. Di tengah situasi darurat tersebut, solidaritas warga sekitar tampak kuat. Dengan peralatan seadanya seperti ember berisi air, mereka bahu-membahu membantu petugas meski harus berhadapan dengan panas menyengat dan sesaknya asap. Berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Purwakarta, api diduga kuat berasal dari bagian belakang pasar sebelum akhirnya menjalar ke seluruh bangunan. Dijelaskan terkait kebakaran yang terjadi saat ini. Ya, untuk kejadian kebakaran itu di Pasar Rebo pukul 03.00 dan untuk kejadian kebakaran dimulai dari titik belakang di kios Kelapa Pak Haji Ade. Sejak kapan pas pada tidur apa gimana? Kita kebetulan lagi standby dan ada laporan yang masuk, langsung kita menuju ke TKB kebakaran di Pasar Rebo itu pukul 03.00. Hingga saat ini, petugas masih berada di lokasi untuk melakukan proses pendinginan guna memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Meski kerugian material diperkirakan sangat besar karena banyaknya kios yang ludes, hingga berita ini diturunkan belum ada laporan resmi mengenai adanya korban jiwa dalam musibah tersebut.